Aku harus menghapus ingatan Aksa. Kalau sampai dia teringat kepada keluarganya dan pergi meninggalkan kampung harimau, itu akan sangat berbahaya. Aksa, sedang apa kamu di sini? Apakah kamu teringat kepada keluarga kamu? Iya, Ki. Tapi aku tidak tahu. Karena aku masih belum bisa mengingat semuanya, Ki. Semuanya masih buram. Sekarang begini. Kamu konsentrasi, saya akan jernihkan pikiran kamu. Supaya kamu bisa mengingat keluarga kamu. Aku sudah menghapus semua ingatannya. Masa lalu, dia tidak akan ingat akan keluarganya. Dan dia akan menjadi bagian dari manusia harimau. Berhenti! Ridwan, dengarkan kata-kata ibu. Perempuan itu benar-benar tidak baik buat kamu. Makanya ibu tidak setuju. Seharusnya kamu bisa lihat. Dia bisa bawa kamu pengaruh buruk. Buktinya kamu berani ngelawan orang tua. Ibu tolong dengerin aku ya, Bu ya. Anda ibu di posisi aja. Di hari pernikahan, ibu membatalkannya. Sakit hati nggak, Bu? Sakit hati nggak? Dan ibu tega melakukan itu. Ayo pulang. Tinggalkan perempuan ini. Ayo pulang. Ayo. Dengar kamu. Gak usah ikut campur. Pergi kamu dari sini. Bukannya Ayi mau ikut campur, tetapi di sini abang itu harus bisa menuruti apa kata orang tua. Nasihat orang tua harus diikuti. Jangan jadi anak durhaka, Bang. Hei Nadine, lo tahu apa sih? Gak usah ikut campur ya. Mending lo pulang sekarang. Ayi tetap ikut campur untuk menyelesaikan masalah ini. Lo itu gak kayak masalah, tapi lo malah bikin masalah. Ya Allah, Empok harusnya bisa menyadarkan Bang Ridwan untuk gak durhaka ame orang tuanya. Ini malah dijadikan Bang Ridwan durhaka ame orang tuanya. Bagaimana sih, Pak? Ya betul. Kamu jangan jahat sama orang tua. Durhaka kamu. Dosa. Lebih baik kamu pergi. Tinggalkan tempat ini. Tenang, Pak, Bu. Masalah ini kita bisa selesaikan dengan kepala dingin. Ayo kita pulang, nak. Ayo kita pulang. Lepasin, Pak. Kami, ayo. Lepasin, ayo. Pak. Iya benar, Ridwan. Tinggalkan perempuan itu. Iya betul. Lepasin, Ayo Pak. pulang, nak. Ayo. Lepasin. Ayo kita pulang. Lepasin. Ayo kita pulang. Ayo. Ridwan, kita pulang. Ajeng! Ajeng, di mana kamu, Jeng? Ajeng! Ajeng, di mana kamu, Jeng? Ajeng! Ah! 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 Ya Allah, Kenapa
kok bisa begini ya Allah? Ridwan bangun nak. Bangun nak, bangun. Ibu sayang kamu. Bangun Ridwan. Bangun. Pak. Ridwan Pak. Ridwan, jangan pergi. Mau apa kamu? Justru aku yang mau tanya sama kamu. Kenapa kamu kabur? Ini bukan urusan kamu ya. Sekarang kamu jawab pertanyaan aku. Kamu kan yang bikin Ridwan celaka? Udah aku bilang ini bukan urusan kamu. Telat kali ini udah jam berapa kita? Belum ya elah. Burung apa ngunci begituan ini lama bener. Iyalah, udah yuk. Oh iya bang, ada berita bagus. Apa sih? Tadi sore Aye dapat arisan. Lumayan buat beli baju lebaran. Ya beli baju lebaran aja puyeng banget. Lu kalau punya duit menang arisan beli aja, tawar beli udah. Abang kagak pengen? Kagak. Masalahnya kan pakaian yang lu pakai tahun kemarin masih cakep. Lagian gue pakai cuma 2 kali deh sama Jumatan kapan. Yang penting mah bukan pakaian mana nomor 1000 jauh. Hati nurani itu buat gua. Jalan dah. Iya masih bagus, tapi modelnya kan udah jadul, udah bulukan. Agak keren. Keren buat gua mah. Jalan. Tunggu, Pici mana? Gua kantongin, la ilaha illallah bawel banget sih. Ayo. Ayo. Sekarang saatnya aku masuk ke rumah keluarga Sabeni. Yes. Ini kesempatanku buat ngerjain si Nadine. Sekarang kamu rasakan, Nadine. Salah sendiri, berani sama saya. Setelah ini, hidup kamu gak akan normal. Gak akan tenang. Kamu akan selalu dihantuin rasa bersalah padaku. Dan sampai nanti kamu stres dan seperti orang gila. Ada berita bagus. Apa sih? Tadi sore Aye dapat arisan. Lumayan buat beli baju lebaran. Saya harus ambil uang porok Aye di kamarnya. Biar nanti keluarga Nadine pas lebaran gak punya apa-apa. Pasti di sini. Lumayan nih. Rencanaku ngerjain Nadine sudah terlaksana. Sekarang tinggal nunggu hasilnya. Udah. Telat nih terawehan gara-gara si Hansip tuh. Cika belum berangkat sih? Ada yang ketinggalan. Iya, ada yang ketinggalan. Lu sendiri ngapain? Dari sarung. Oh, mau ambil sarung ya? Yaudah buruan deh ambil, terlalu telat. Gimana ya? Kencing duluan ya. Iya. Gara-gara Hansip tuh berdua, jadi telat tuh terawehan. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya ada orang nih. Tapi kayaknya aman. Sepi. Sekarang tinggal nunggu Nadine stres.
Hari ini kenapa Nadine gak masuk kerja ya? Apa mungkin dia sakit? Wah, kalau gitu mendingan aku ke rumahnya aja deh. Tapi gak enak juga, kan ada cowoknya Nadine. Tapi aku penasaran, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Nadine sampai dia gak masuk kerja? Yaudah deh, kalau gitu aku ke rumahnya aja. Bang, hilang bang! Bang, abang, buruan kemari bang! Abang, hilang. Lu jangan teriak-teriak begini udah kayak bebek Manila aja, apaannya yang hilang? Heboh banget dah. Iya. Hilang uang arisan buat beli baju lebaran hilang bang. Aduh, bagaimana nih? Bukan hilang, lu salah naruh kali ya Cup ya, salah naruh. Kagak, inget banget saya taruh di lemari. Lu bagaimana nih? Kagak jadi lebaran dong. Lu lagi. Kayaknya ada maling. Ada maling masuk ke rumah nih. Iya. Ini ada maling nih. Kagak mungkin ada maling. Kan yang terakhir di Marincing, Pan. Tadi balik dulu, Pan. Lagi terawehan. Ya kagak lah. Ini masjid. Siapa yang keluar aja kagak. Yalah, balik, Cing. Orang kita ketemu kok ngobrol kok. Ayo cuma ngambil sarung doang terus suruh duluan begitu. Gimana? Ayo ngobrol di mari. Diam apa lu dua-duanya? Lu berdua pada mau bohongin gua apa gimana? Yang bener yang mana ini? Ketemu kagak? Ketemu, Cing. Ketemu. Iya dibilang kagak. Kagak percaya banget sih. Udah bagaimana nih? Ini ada apa sih nih? Bang, apa yang mungkin ya? Ada orang yang nyamar jadi aye? Hah? Tuh dia bilang begitu juga. Elah, Rokaya gua jadi laki lu udah lama. Emang lu ada kembarannya? Kagak ada, Neng. Gua tahu banget. Jangan ngaco kalau ngomong. Ini ada Cup. Ngaco lu tuh. Cup, lu panggil tuh Hansip ya. Lu panggil tuh Hansip abal-abal suruh kemari. Bilangin sama yang kecilan tuh udah kerjaannya ngorok mulu, yang gedean yang bewok. Masuk kerja kagak, nyambi mulu lagi. Lu bilang, siapa nih yang nyuruh? Iya. Ini masalah penting ini, tugas Hansip ini kemalingan. Kalau kagak mau kemari gua lalapin kali. Iya. Ya udah. Buruan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Iya. duitnya hilang, Bang. Gimana Bang gak jadi beli, Bang? Kamu palingan di lemari, kalau nggak di bawah bantal. Ntar cari dah. Ribet banget. Bang, hilang. Allahu Akbar. Udah gua lagi dandanin lemari. Hilang, Bang. Tunggu bentar. Kira-kira Nadine mau nggak ya kalau gue jenguk? Apa nanti jangan-jangan dia marah lagi karena nggak suka gue jenguk? Gimana ya? Gue pengen tahu responnya dia ke gue. Kalau emang dia nggak suka, ya udah gue pulang. Nah, ntar ya Din, maaf nih, motor baru kami dari dealer. Perutnya kayak orang hamil, Bang. Iya, maaf. Tuh kan, aku bilang cowok yang aku suka udah ngabarin aku sekarang. Oh iya, kan dia ada cowoknya. Lumayan nih uang. Dapat banyak. Gue harus jawab apa coba? Awas, Mbak, awas. Mas, hati-hati dong, Mas. Mas, yang bener dong bawa motornya. Mbak, nggak apa-apa Mbak. Sini Mbak, saya bantu. Astaga, ganteng sekali. Mbak nggak apa-apa. Kayaknya Kenapa? kayak tangan aku kekilir deh. Hah? Aduh, sakit banget. Coba sini saya periksa bentar. Iya. Oh iya, ini terkilir. Abis ini langsung diurut aja biar cepat sembuh. Oke. Atau gini deh, bentar. Kalau misalnya ada apa-apa, Mbak hubungin saya di nomor ini ya. Oh iya udah. Makasih ya. Ya udah. Maaf saya buru-buru ya. Iya, thank you. Mbak, kenapa bengong? Mas tau nggak siapa cowok tadi lewat? Yang mana, Mbak? Itu tadi yang barusan lewat sini. Itu tuh. Oh, itu Mbak. Itu namanya Mas Reno. Dia itu pacarnya Nadine. Itu pacarnya Nadine. Mbak. Pacarnya Nadine? Bagus. Ini akan jadi balas dendam yang bagus buat gadis yang suka ikut campur urusan orang itu. Mbak. Wah, malah kabur lagi. Barusan udah dikasih tahu lagi, bukannya bilang terima kasih.
Untung aja lo cakep. Kalau jelek tadi udah gue sentil. Mak, tunggu Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih ya? Be? Ya. Ini gini ya, maaf aja gue lagi ada problem di rumah. Lu pulang lagi aja deh. Maaf, Be. Problem apa ya? Bukan urusan lu. Ngapain lu pakai nanya? Iya, maafnya. Ngomong-ngomong, Nadine ada nggak, Nya? Agak ada di rumah, Nadine. Lagian ngapain sih nanya-nanya anak gua? Iya. Enggak, Be. Ini pengen mastiin aja. Soalnya hari ini kan dia nggak masuk kerja. Ya, saya pikir dia sakit atau kenapa gitu, Be. Hah? Kagak masuk kerja? Mana itu bocah? Perasaan saban hari dia berangkat ya? Saatnya aku membalaskan dendam. Biasa namanya modus mah, belaga nanya begitu. Tiap hari mau masuk kerja. Iya. Tahu gue dah. Oh, jadi Nadine nggak sakit, Nya? Aku gak apa-apa kok. Nadine? Syukurlah kamu nggak apa-apa, Nadine. Aku tuh khawatir banget sama kamu. Hari ini kan kamu nggak masuk kerja, ya kan? Reno, aku senang sekali kamu khawatirin aku. Kamu tahu nggak, dari tadi aku mikirin kamu terus. Tahu-tahu gak nyangka kamu malah dateng di mari. Din, agak boleh ngomong gitu anak perawan. Lagian tumben banget tuh ngomong begitu. Agak biasanya. Iya. Akhirnya kamu mau jujur sama perasaan kamu sendiri, Nadine. Kenapa lu jadi ganjen kayak gini? Malu-maluin aja lu ih. Terserah Aye dong, Nya. Kan ini perasaan Aye. Kalaupun Aye ngungkapin juga kagak ape-ape dong. Nadine, kok kamu berani ngomong gitu sama orang tua kamu? Harusnya aku mengubah sikap juga, jadi kayak Nadine, biar nggak ada yang curiga. Nya, Babe maafin Nadine ye. Soalnya belakangan ini Nadine lagi banyak masalah. Jadi mungkin gak kontrol emosinya, Nya, Be. Kayak apa-apa, Din, namanya lu anak kesayangan Babe sama Nya. Paham. Si Nadine roman-romannya masih emosi kayak gitu. Apa dia masih kebayang-bayang kejadian orang tuanya ya? Ya, kalau emang kejadiannya dia masih kebayang-bayang mah, gua maklumin dah. Gua paham banget, Bin. Reno, kamu bersedia nggak temani Aye jalan-jalan? Soalnya lagi pusing nih, butuh temen curhat. Iya, Nadine. Aku bersedia dengan senang hati. Nya, Babe kagak ape-ape pan kalau Nadine keluar sama Reno. Daripada si Nadine nambah stres gara-gara mikirin papanya belum ketemu, ya udah. Iya udah, pamit ya, Nya, Babe. Ayo Reno. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, hati-hati ya. Iya, Nya. Waalaikumsalam. Itu si Nadine kagak biasa-biasanya perilakunya kayak gitu. Iya ya. Apaan? Lain. Tuh kan gua kata apa, so tau sih lu jadi orang. Ganjen. Ya, yang kayak kembang melati dironce-ronce. Oh, kantil. Nah itu.
Assalamualaikum. Lah, waalaikumsalam, Neng. Iya. Renonya mana tadi? Iya, kok kagak bareng lagi? Reno? Emangnya Reno di marinya? Apa gua kata? Apaan? Lah, Nadine, kan barusan banget tuh. Pergi sama lu berduaan. Bagaimana sih? Iya, ya ilah. Kagak. Nadine baru aja sholat tarawehnya. Ini baru pulang. Ini yang mimpi siapa ya? Pikiran gua agak enak ini. Coba ya. La ilaha illallah. Jangan rusak pikiran gua agak enak. Mimpi apa kagak? Bukan mimpi ini. Bang, tadi si Ucup bilang katanya ketemu sama Aye. Mirip sama Aye. Nah terus sekarang si Nadine begini. Aduh, ini pasti Reno dalam bahayanya. Babe, pasti ada sesuatu yang gak beres nih. Bentar ya, Nyak. Be. Bang, ini bahaya. Abang harus cari bantuan polisi. Gampang masalah itu. Apa Cuma kalau ada yang ngeduain gua repot. Ngapa? Ya kalau bahasanya bahasa Madura, bingung gua. Udah buruan lah. Iya. Ayo lu juga ikut. Nadine, kok kita ke kuburan sih? Emang gak ada tempat lain apa buat ngobrol? Iya, kita ngomong di sini aja ya, lebih nyaman. Kagak ape-ape, Pan. Din. Lah, Cuk. ngapain berdua di mari? Kagak ada tempat lain. Lo tau gak? Kalau ada 2 orang di tempat sepi, itu berarti ada orang ketiga. Setan. Biasa aja kali, Cup. Syukur 3. Keempat, kelima karena bisa ribuan ini di mari. Lu nih ngajak malah kemari lu. Ucup, sini. Bantuin Aye ya. Soalnya si Reno ini mau nyakitin Aye. Mundur. Lu emang kagak bisa dikasih kepercayaan lu. Kenapa, Cup? Si Nadine bilang lu mau nyakitin dia. Hah? Sini maju lu. Maju lu. Lawan, soalnya si Ucup mau nyakitin Aye. Maju. Hah? Ayo, balik lagi. Ucup, jangan sampai kalah. Reno juga. Aduh, menang di aja. Gede, ayo. Semangat. Ucup, semangat loh. Itu si Ucup kenapa berantem sama si Reno? Ya Allah. Mampus. Terus. Kencengin tuh tendangannya. Ayo. Loh, itu apa mungkin perempuan yang katanya mirip ame Aye? Lagi, ayo Reno, pukul Ucup. Kenapa lu kalah? Ayo. Siapa yang lu? Kenapa muka lu kayak gue? Oh, jangan-jangan lu perempuan jadian ya? Hah? Ngaku aja lo. Justru Aye yang tanya ame kamu, siapa kamu? Kok mukanya mirip sama Aye? Pasti ke kamu yang bikin mereka berkelahi ya? Kenapa kalian berhenti? Ayo, suruh siapa kalian berhenti? Ucup, kenapa berhenti? Pukul si Reno. Ucup, Reno, jangan berkelahi, berhenti. Astagfirullahaladzim. Diam lo. Diam. Jangan ikut campur. Diam lo. Nyai. Kenapa Nadine ada 2?
Mana Nadine yang asli? Siapa lo? Ternyata orang itu menyamar menjadi Nadine. Tenang Nadine, aku akan membantumu. Cepat serahkan kalung kantil itu. Kakak. Astagfirullahaladzim. Nyi, cepat serahkan. Enggak, ini punya aku nih, kalungnya aku. Ya Allah, Nyi, mereka masih berkelahi. Aku mau urus mereka ya, Nyi. Nyai urus perempuan ini ya, Nyi. Tolong bantuin aku ya, Nyi. Baik. Reno, Ucup, serang mereka. Alhamdulillah, Rino sama Ucup ngejar Aye. Sekarang Aye akan coba nyadarin mereka. Reno, Ucup, alhamdulillah. Istighfar, ayo sekarang. Mesti sadar kalian. Karena kalian kena pengaruh jahat dari Ajeng. Reno! Aku gak boleh jadi ular di hadapan mereka. Nyemaro bukan tandingan aku. Kalau aku di sini terus, aku bisa mati. Lebih baik aku kabur saja. Cepat berikan bunga kantil itu, atau bunga kantil itu membinasakan kamu. Enggak, ini kalung aku. Ini sifatnya aku, gak akan aku berikan. Bunga itu membuatmu melakukan perbuatan dosa. Sekarang berikan cepat bunga kantil itu. Gak akan aku berikan. Aku harus menahannya. Alhamdulillah, kalian udah sadar. Soalnya kalian barusan kenapa pengaruh jahat dari Ajeng. Nadine, kamu nggak apa-apa kan? Aku kagak apa-apa. Kita ngapain nih, Mari? Iya, Cuk. Nanti ayah ceritain ya. Tapi sekarang yang penting kita harus ke tempat Ajeng. Ayo, kita harus lihat Ajeng. Ayo, 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 ayo. Ajeng siapa lagi nih? Astagfirullahaladzim. Ajeng, kenapa jadi seperti ini? Mana Nyi Blorong? Kenapa Nyai tinggalkan Ajeng dalam keadaan seperti ini? Aku di sini, Nadine. Aku sengaja mengawasi kamu dari jauh. Ada apa sama Ajeng ya, Nyi? Kenapa keadaannya sangat mengenaskan begini? Ajeng sedang sekarat, tapi dia susah untuk meninggal. Karena di dalam tubuhnya ada susuk bunga kantil. Selama susuk belum dikeluarkan, dia akan terus seperti itu. Ajeng istighfar. Ajeng kenapa jadi begini, Jeng? Istighfar. Itu Ajeng di dalam tubuhnya ada bunga kantil. Dia menggunakan bunga kantil itu untuk susuk dalam dirinya. Jadi dia meninggalnya susah. Kita harus cari cara gimana caranya untuk mengeluarkan susuk itu yang ada dalam tubuh Ajeng. Ajeng. Astagfirullahaladzim. Ajeng istighfar, Nak.
Bertobat, nak. Pak Ustadz, apa yang mesti kita lakukan? Kita akan keluarkan susu yang ada di dalam tubuhnya. Mari kita baca Yasin dalam hati masing-masing, ya. Siap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajeng, ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakep banget nih meninggal cewek. Bang, duit siapa? Duit ayahnya. Jangan bercanda aja loh. Bang, itu kalau dilihat-lihat jumlahnya kayak, iya, sama kayak uang ayah yang hilang kemarin, uang arisan. Berarti yang nyuri itu si Ajeng. Jangan cenggal emang itu duit lu, ya udah duit lu diem aja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nadine semuanya ya. Ini pelajaran buat kita. Kalau yang namanya masang susuk itu kagak boleh. Seperti dalam sebuah hadis dan Ibnu Majah dan Ahmad. Rasulullah bersabda bahwa jampi-jampi, jimat dan ditala itu adalah kesyirikan. Kemudian dari Al-Hafiz Ibnu Hajar As-Alqalani rahimahullah menjelaskan dalam definisi tiwalah itu hukumnya syirik. Menurut Rasulullah, susuk yang ditanam dalam tubuh wanita untuk mendatangkan cinta suaminya itu adalah sebagian dari sihir. Dengan demikian sudah terjawab secara gamblang bahwa susuk merupakan kesyirikan dan diharamkan dan dosa yang sangat besar. Meskipun dengan dalih atau alasan apapun. Berarti nggak boleh masuk susuk. Jangan Itu nggak boleh masuk susuk. Kemana larinya Nyi Bro? Kita sudah kehilangan jejaknya. Kalian mencariku? Ternyata kau di sini, Nyi. Hentikan. Mereka bukan lawanmu. Biar sepadan denganmu, lawanlah aku. Mas Ihsan, ternyata dia benar-benar masih hidup. Mas Ihsan? Ihsan? Siapa Ihsan? Aku bukan Ihsan, aku Aksa. Dan keberadaanku di sini untuk menghancurkanmu juga Ratu Ula. Enggak, aku nggak bisa melawan Mas Ihsan. Aku nggak mungkin menyakitinya. Hampir saja aku membunuhnya. Sayang sekali dia kabur. Ada apa, Nyi? Papamu Ihsan masih hidup. Masih hidup?
Nyai gak bohong kan? Di mana sekarang Papa? Terus keadaan Papa gimana? Ia berada di kampung harimau. Ke kampung harimau? Di mana itu, Nyi? Tempat yang sangat terpencil. Terus gimana keadaan Papa Iksan, Nyi? Apakah dia sehat atau Papa terluka? Dia dalam keadaan sehat, tapi sepertinya telah terjadi sesuatu padanya. Sehingga dia menyerang dan melukai. Gak mungkin Papa menyerang seseorang atau menyerang sesiapapun. Itu gak mungkin, Nyi. Sepertinya ingatannya sudah terhapus. Apa? Kenapa bisa begitu, Nyi? Apakah dia juga gak mengenali aku nantinya? Dia bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Dia tidak tahu namanya. Nyi, Nyai bisa antarkan aku kan ke sana? Kalau kamu datang ke sana sekarang, hanya akan sia-sia. Enggak, aku yakin dia nggak akan melupakan aku, Nyi. Jika Papa melihat aku pasti yakin kalau Papa pasti akan ingat aku. Tidak, Nadine. Kampung harimau sangat berbahaya untuk kaum kita. Enggak, aku nggak akan takut marah bahaya apapun. Aku bisa hadapi itu semuanya. Aku mau ketemu sama Papa. Nyai antarkan aku ke tempat Papa. Nadine bersedia mengorbankan apapun untuk papanya. Nyi, gimana? Nyai bisa antarkan aku kan? Baiklah, tapi bukan sekarang. Lebih baik kamu perdalam ilmumu dulu. Secepatnya kita akan menyelamatkan papamu. Iya, Nyi. Bah, Bayatno. Bah. Bayatno. Mbak. Kenapa, Mas? Mbak. Bayatno udah meninggal. Iya, Mas. Ya, yang namanya umur orang, rahasia Allah ya Pak Ustadz. Kagak ada orang tahu kapan aja datang ngejemput. Iya, Beh. Padahal Mbah Yatno tuh nggak sakit, nggak kenapa-napa. Tahu-tahu dia udah meninggal. Pas kita temukan mayatnya juga posisinya kursi goyangnya masih goyang-goyang. Yang. Gue juga kalau ngeliat wajah almarhum Mbah Yatno, ngeri. Bulu kuduk gue berdiri. Iya. Norman, dari tadi gue pengen keluar dari rumah ini. Gue juga takut. Lu keluar aja, lu kan gampang keluar, yang lewat lubang kunci bisa. Iya, Bang. Ayo juga merasakan merinding. Hawanya kagak enak. Apa karena di rumah posisinya tusuk sate kali ya? Tuh. Bisa jadi sih. Iya. Itu goyang-goyang mulu ke belakang. Sebaiknya semua segera bersiap-siap. Karena sebentar lagi jenazah akan dibawa ke kuburan. Iya, mau dikubur. Sebelum dibawa ke kuburan, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillah. Alhamdulillah sekarang tuh Mbah Yatno udah meninggal. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot urusin dia. Pusing, capek, Mas. Bener. Ibu kok ngomong begitu sih? Shh, kamu tuh masih kecil nggak ngerti apa-apa. Udah sana masuk. Berisik. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bibi, Ya. makasih ya udah merawat ayah saya. Bang Jupri, Bi Tina, terima kasih banyak. Selama ini
sudah puluhan tahun kerja sama almarhum ayah saya. Sama-sama, Mbak. Sebentar lagi rumah ini akan dijual. Jadi silahkan Bang Jupri sama Bi Tina pulang ke rumah sendiri. Nanti saya akan kasih pesangon untuk kalian berdua. Kak, nggak usah. Pesangonnya mereka biar saya aja yang bayarinnya. Karena nantinya rumah ini kan akan jadi milik saya, Kak. Loh, nggak bisa dong, Dek. Saya ini kakak kamu, lebih berhak atas rumah ini. Makanya gimana sih? Saya ini anak bontot, Kak. Di mana-mana anak bontot itu yang dapat warisan. Lagian kan kakak dapat warisan lebih besar dari ini, Kak. Kenapa sih kakak selalu egois? Lebih besar dari mana? Kamu selama ini yang udah ngabisin harta ayah. Kamu disekolahin tinggi-tinggi sampai luar negeri. Masa iya sih masih ngincer rumah ini juga? Pokoknya saya akan cari pembelinya sekarang juga. Tidak bisa. Ini pokoknya saya yang lebih berhak. Hah? Alah Mas, mereka tuh dari dulu selalu kayak gitu Mas. Mbak Yatno masih hidup, mereka selalu rebutan masalah perhatian. Sekarang giliran Mbak Yatno udah meninggal, masih aja rebutan warisan. Udah yuk, masuk aja, pusing. Nah, begini Pak, Bapak bisa lihat kondisi rumahnya kan? Jadi rumah ini yang Mas Raffi tawarkan pada saya? Betul Pak, ini rumah orang tua saya. Tapi sekarang sudah tidak ditempati lagi. Soalnya saya tinggal di luar kota, jadi daripada rusak nggak terurus, mendingan saya jual aja Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Kalau melihat kondisi rumahnya Mas, saya cocok nih Mas. Dan harga yang Mas Raffi tawarkan kepada saya sangat pas dengan anggaran yang saya punya. Terima kasih Pak. Tapi ngomong-ngomong, sertifikat rumahnya dan surat ahli warisnya tidak ada masalah kan? Semuanya aman kan Mas Raffi? Oh, dijamin aman Pak. Beres semua, sertifikatnya ada Pak. Kalau begitu saya akan bayarkan uang mukanya dulu saja ya. Boleh Pak. Ya. Ini Mbak, rumah yang saya omongin kemarin. Gimana? Mbak berminat nggak? Kalau berminat, nanti saya akan urus surat-suratnya. Ini pemiliknya siapa ya Mbak? Pemiliknya kebetulan atas nama almarhum ayah saya. Cuman udah diwariskan ke saya kok. Indri, kamu itu gimana sih? Rumah ini kan milik saya. Kamu nggak berhak untuk menjualnya. Apaan sih yang bikin malu, udah banyak orang di sini. Kan aku udah berapa kali bilang ya, rumah ini udah jadi hak saya. Kamu kan udah dikasih warisan lebih besar, jangan egois. Rumah tusuk sate, pembawa bencana. Mas Raffi, Ya, ini kan rumah Mas Raffi yang ditawarkan pada saya kan? Udahlah Pak, nggak usah dihiraukan. Nggak pernah ada kejadian apa-apa kok Pak. Baik-baik aja Pak. Pak. Mbak, saya mohon Mbak. Tunggu Pak, tunggu sebentar Pak. Mbak, saya bisa jelasin Mbak, tunggu bentar Mbak. Mbak, saya bisa jelasin masalah koran yang tadi jatuh ini Mbak. Maaf Mbak, saya tidak jadi beli rumah ini. Rumah itu tusuk sate, pembawa petaka. Aduh Mbak, itu cuma mitos doang. Masa Mbak zaman sekarang masih percaya mitos sih? Ayah saya aja tinggal puluhan tahun di sini tuh nggak kenapa-napa. Mitos gimana? Berita di koran banyak. Terus tadi tiba-tiba barang-barang jatuh. Itu hanya kebetulan aja Mbak, percaya sama saya. Jadi beli ya Mbak. Kasih aja ke orang lain, saya tidak berminat. Mbak. Jadi gimana Pak? Jadi DP-nya Pak? Saya tadi tidak terpikirkan Mas, bahwa rumah yang ditawarkan pada saya ternyata terletak di tusuk sate. Dan saya sekarang... Gimana Pak? Silakan dijual pada yang lain saja. Saya tidak jadi. Jangan hiraukan Pak. Loh Pak. Bibi! Jupri! Tina! Bibi! Bibi! Ya, bentar. Cepetan ah. Bi, apa benar Bi Tina? Kita kena sial gara-gara rumah ini tuh tusuk sate. Ya, kami nggak tahu Mas. Kamu tinggal di sini kan udah puluhan tahun dan merawat almarhum ayah saya tuh udah lama banget. Masa nggak tahu sih kejadian di sini yang aneh? Iya, di sini memang ada kejadian, tapi kayaknya sih cuma kebetulan. Kejadian apa Bang Jupri? Ya kayak kecelakaan gitu sih Mas. Di depan rumah ini sering sekali terjadi kecelakaan, malah ada yang meninggal. Terus. Dulu sih ada yang mau beli rumah ini Mbak, tapi orangnya sakit-sakitan terus meninggal, akhirnya nggak jadi.
Ya udah, kalau gitu kayaknya gini aja deh. Kami nggak jadi jual rumah ini, jadi kalian berdua boleh tetap tinggal di sini dan urus rumah ini. Ya bener deh, aku juga nggak berani jual, takutnya nanti terjadi kenapa-napa. Maaf Mas, kalau boleh kami mau jualan lagi di sini. Lumayan buat nambah-nambah. Sekalian biar rumah ini kelihatan rame, nggak sepi dan serem. Nanti kan hasilnya lumayan buat nambah perawatan rumah ini. Gimana Mas? Ya udah, kalau gitu kalian boleh tinggal di sini dan kalian juga boleh jualan di depan rumah ini, ya? Ya udah kalau gitu kita berdua pamit dulu ya. Bang Jupri. Iya Mas. Tina, kami pamit dulu ya. Ya Mas. Ya Bik Mas. Ya, Waalaikumsalam. Akhirnya kita nggak jadi diusir dari rumah ini, terus kita bisa jualan lagi di depan rumah, Mas. Tapi masalahnya sekarang, bagaimana kalau warung kita itu supaya laku terus, jangan bangkrut? Aku punya ide, Mas. Gimana kalau kita minta tolong sama Mbah Joko? Gimana? Saingan kalian itu banyak sekali. Kalau kalian mau buka warung seperti dulu, yang ada itu bangkrut lagi. Ya, sebenarnya rumah itu rumah tusuk sate. Jadi rumah itu yang membawa kesialan. Jadi kita harus gimana dong, Mbah? Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tenang, kalian jangan khawatir. Asalkan kalian berdua sanggup memenuhi syarat dan kewajibannya. Jadi kesialan di rumah itu bisa dihilangkan, Mbah? Tentu bisa. Gimana caranya, Mbah? Caranya kalian berdua harus melakukan pesugihan monyet warung nasi. Jadi caranya gimana, Mbah? Caranya malam ini kalian berdua harus melakukan ritual makan pisang di dalam ruangan khusus. Dan nanti monyet warung nasi itu akan datang setiap hari ke warung kalian untuk meminta makan pada kalian. Tiap hari. Ayo, Mas. Sekarang kita mulai ritualnya. Ayo, yuk. Monyet warung nasi, datanglah, datanglah. Mas, monyetnya datang. Berarti permintaan kita dikabulkan. Mas, kok aku jadi merinding ya, Mas? Kalau misalkan monyet itu nyerang kita gimana, Mas? Tenang, Tin. Nggak apa-apa. Monyet itu nggak bakal nyelakain kita. Kamu nggak usah takut. Kita harus terus maju. Mudah-mudahan monyet itu bisa merubah hidup kita seperti yang dibilang Mbak Joko. Iya, Mas. Kok masa dagangan saya dari hari gini belum laku? Sama, Ayu juga kagak ada yang laku, kagak ada yang nyentuh tuh. Sama sekali kagak ada. Ya mau bagaimana lagi, namanya juga dagang kan. Kadang laku, kadang kagak. Kadang untung, kadang buntung. Ya begitu deh namanya dagang ya.
Iya sih, Po, tapi nggak kayak warung si Tina. Laris banget. Tina? Iya. Istri si Jupri? Iya, Po. Hah? Dagang lagi? Iya, sekarang kan dia jualan lagi. Yang beli sampai kelerot, Po. Ih, padahal kan dulu tuh kagak laku ya. Dulu gue denger tadi si Tina dagang lagi. Iya. Lah, kan dia udah bangkrut berapa kali ya, Cup ya? Iya, Cang. Itu kan katanya gara-gara rumah tusuk satenya itu yang bikin sial. Cepet amat ya buka lagi nih. Lu jangan seudon begitu lagi, lu kualat. Kayak curiga, Po. Dia pakai penglaris kayak pesugihan gitu dah. Tuh, lu mah sama aja masih Ucup, lu dosa. Wah, nuduh-nuduh. Ayo mau lihat, penasaran banget dah. Abis buka ya, ayo mau ke sana ya. Bener apa kagak tuh? Banyak apa kagak? Yang beli katanya banyak bererot begitu. Ikut ya. Cup. Ya. Orang kalau tambah umur di mana-mana mah pahala yang dikejar, bukannya kepo pengen tahu dosa kualat ya. Ih, maksudnya tuh itu sekalian berangkat taraweh. Kagak. Udah mendingan taraweh aja, pahalanya udah kelihatan. Ayo bebenah, Cup, bebenah. Ya udah bebenah. Bang, ntar ayah bareng sama ibu-ibu aja ya berangkat ya. Abang jalan duluan aja. Ya. Ayo mau lihat. Cup, bantuin gua. Ya, beres-beres dulu ya. Po. Mau lihat ah. Buruan kenapa? Udah mau. Hey, ini undangan buat kalian. Harus datang ya. Nih, undangan buat kamu, datang ya. Nadine. Ini buat kamu. Ini apa? Lihat aja sendiri. Pertunangan Amara dan Reno. Iya, kenapa? Amara, apa-apaan nih? Siapa yang mau tunangan sama kamu? Hah? Kenapa kamu marah-marah sama aku sih? Ini bukan kemauan aku, tapi semuanya udah diatur sama mama kamu. Reno.
ngapain kamu kesini? Aku tahu kamu sedih, Nadine. Dan kamu nggak mau kalau aku tunangan sama Amara. Aku sedih karena aku nyanyiin lagu barusan kan. Itu semua karena aku mengingat tunangan aku yang jauh di sana. Kamu benar-benar tunangan? Iya. Meskipun belum resmi, tapi aku sudah tunangan. Reno, sebenarnya hatiku gak rela kamu bertunangan sama Amara yang jahat. Tapi bagaimanapun, Amara itu saudara aku, anak Papa Ihsan juga. Dan aku tahu Amara sangat bahagia bersama kamu. Jadi aku harus mengikhlaskannya. Kita juga gak mungkin bersatu. Karena aku seorang ratu ular. Dan manusia tidak akan pernah bisa menerima darah ular. Selain itu, Ibu Tara juga gak akan mungkin menyetujui hubungan kita. Jadi, takdir memang mengharuskan kita seperti ini. Kita harus ikhlas. Nadine, jadi kamu benar-benar udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama aku? Maafin aku, Reno. Karena pada akhirnya jadi begini. Itu semua karena aku mengingat tunangan aku yang jauh di sana.